warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya pagi ini kurang semangat ya. Kalau ibu bilang semangat, kalian bilang ye ya. Semangat. Yeay. Semangat. Yeay. Baik teman-teman. Nah, ibu punya satu lagu untuk pelajaran hari ini. Ada yang tahu gak sih kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu. Ibu contohin dulu ya, nanti kalian ikutin. Oke. Biji ditanam tumbuh tunas, tunas disiram tumbuh akar, akar disiram tumbuh batang, batang disiram tumbuh daun. Pohon dipupuk dengan teratur akan tumbuh berkembang. Makin lama makin besar, tumbuh bunga menjadi buah. Bisa nggak teman-teman? Bisa. Bantuin Ibu. Ya, yuk kita coba ya. 1, 2, 3. Biji ditanam Tumbuh tunas, tunas disiram tumbuh akar, akar disiram tumbuh batang, batang disiram tumbuh daun. Pohon dipupuk dengan teratur akan tumbuh berkembang. Makin lama makin besar, tumbuh bunga menjadi buah. Yeay! Teman-teman. Nah, jadi hari ini ada yang tahu gak sih kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu. Nih, ibu punya satu teman hari ini yang akan kita pelajari. Ada yang tahu nggak ini apa? Ya, teman-teman. Pohon adalah bukan cuma menjadi tumbuhan aja, tapi banyak manfaat dari pohon ini, teman-teman. Nah, hari ini kita akan berpetualang mengenai pohon yang ada di kehidupan kita, yaitu pohon yang baik. Tahu nggak teman-teman apa itu pohon? tanaman. Ya, tanaman atau tumbuhan. Nih, pohon itu sama loh, sama seperti kayak kita, teman-teman. Pohon bisa bernapas, kemudian pohon juga bisa makan, pohon juga bisa tumbuh menjadi sangat besar. Nah, pohon ini bernapas dengan ada yang tahu nggak ada? Dengan daunnya. Kemudian makan. Pohon juga makan. Dari mana sih pohon-pohon itu makan? Dari pupuk, kemudian sinar matahari, kemudian air yang diserap, dan jadilah tumbuh menjadi sangat besar. Nah, teman-teman pernah nggak sih bermain di bawah pohon? Sering. Atau punya ayunan di bawah pohon? Dulu punya. Nah, gimana rasanya, sejuk nggak? Banget. Ya, pohon juga menghasilkan udara yang sejuk untuk kita. Nih, selanjutnya yaitu pahlawan bumi. Pohon membantu udara tetap segar agar kita bisa bernapas dengan lega. Nah, pohon ini punya cara untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi, udara yang kita hirup itu menjadi lebih segar. Makanya ketika kita berdiri atau duduk di bawah pohon, kita akan merasa segar. Ya, selanjutnya kita berkenalan dengan raksasa.
kita? Ada. Di makam biasanya. Ya, di makam. Jadi serem ya. Terus pohonnya lebih besar daripada pelukan kita. Ada nggak yang pernah lihat? Nah, itulah pohon bisa bertumbuh dan berkembang menjadi sangat-sangat besar. Selanjutnya kita akan memasuki bagian-bagian dari pohon. Selanjutnya, pohon-pohon itu punya bagian-bagian yang hebat loh teman-teman. Yang teman-teman lihat itu apa aja sih yang dari pohon? Ranting, daunnya, ya kan, kemudian buahnya, Akar, iya, selanjutnya. batangnya. Nah, teman-teman sering ngelihatnya itu ada batangnya, ada rantingnya, ada buahnya, ya kan teman-teman. Tapi teman-teman pernah nggak sih memperhatikan kenapa pohon itu bisa berdiri? Karena ditanam. Ya, karena ditanam dan dia punya akar. Nah, akar ini bersembunyi di dalam tanah. Tugasnya memegang tanah dengan erat supaya pohon tidak jatuh tertiup angin. Coba bayangin teman-teman, kalau pohon nggak punya akar, akan tumbang dan tidak bisa menyerap air yang ada di dalam tanah. Seperti itu teman-teman. Tapi jarang kita lihat akar ini karena kita melihatnya cuma batang, kemudian daunnya, kemudian bunganya. Padahal ada akar di dalam pohon. Guru-guru Ya. kalau misalnya tunas ada akarnya enggak? Ada akarnya ya. Sama kayak pohon berarti. Ya, tunas kan itu anaknya pohon. Nah, dia punya akar seperti itu. Selanjutnya, batang yang kokoh. Batang adalah bagian yang tegak lurus. Batang menyalurkan air dari akar ke daun. Nah, tugas dari batang ini adalah menyalurkan air yang diserap oleh akar dan disalurkan ke atas ini, ke atas daun teman-teman. Seperti itu. Apa sih fungsi-fungsi batang? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nah, batang ini kalau misalkan kita potong bisa dibuat menjadi rumah, kemudian jadi jembatan, kemudian jadi apa lagi? Jadi pagar. Ya, betul. Jadi pondok juga. Dari pondok juga banyak manfaat dari Batang. batang. Makanya kita harus menjaga lingkungan supaya kita bisa menanam pohon yang banyak untuk kebutuhan kita, kehidupan kita. Nah, batang juga dilapisi kulit yang melindunginya dari panas dan serangga. Nah, batang juga punya fungsi di pohon itu sendiri untuk melindungi pohonnya agar tidak terkena serangga dan melapisi dari sinar matahari. Seperti itu teman-teman. Dimengerti? Mengerti. Selanjutnya, tekstur kulit pohon. Pernah nggak teman-teman melihat tekstur kulit pohon itu ada yang kasar, terus ada yang lembut, ada yang garis usia juga. Pernah nggak ngeliat yang kasar? Kayak pohon mangga contohnya. Pernah. Kayak pohon jeruk. Di rumah aku itu guru Punya, nanti bawa ya. Nah, kasar ada yang bergelombang dan kasar saat disentuh seperti batu. Teksturnya dari batangnya itu kalau misalkan kita sentuh itu rasanya kayak batu. Terus ada juga yang halus. Beberapa pohon punya kulit yang licin dan halus seperti kulit kita. Contohnya apa sih pohon yang batangnya halus? Apa ya? Pohon cabe. Pohon cabe ya. Nah, ada juga garis usia. Nah, di dalam batang ada lingkaran-lingkaran yang menunjukkan beberapa umur pohon itu. Teman-teman pernah lihat gak sih di pohon mangga ada lingkaran-lingkaran seperti itu? Oh, ya. Nah, itu menunjukkan berapa umur pohon itu loh teman-teman. Biasanya berapa umurnya, Bu?
biasanya bisa puluhan tahun. Ya, teman-teman gitu. Selanjutnya, dahan dan ranting. Tahu gak sih dahan itu sebagai apa? Nggak tahu guru. Gak tahu Bu, dahan dan ranting itu adalah lengan pohon. Iya teman-teman, dahan dan ranting tumbuh keluar dari batang. Nah, batang kan yang berdiri seperti ini. Yang berdiri kan? Iya. Nah, dahan dan ranting adalah cabang dari batang itu sendiri. Nah, mereka adalah tempat tumbuhnya daun-daun yang rimbun. Apa itu rimbun Ibu? Rimbun itu adalah lebat. Nih, contohnya seperti ini teman-teman. Lihat, di sini terdapat dahan dan ranting di mana tempat tumbuhnya daun-daun yang sangat-sangat rimbun. Ya kan teman-teman? Iya. Tapi ada juga pohon-pohon yang ada dahannya, ada rantingnya, tapi nggak ada daunnya. Pohon apa itu Ibu? Pohon kering. Nah, dahan dan ranting ini tumbuh ke segala arah untuk mencari sinar matahari. Nah, fungsi dari dahan dan ranting ini adalah untuk mencari sinar matahari. Sinar matahari ini buat apa sih teman-teman? Buat napas. Buat bernapas. Kemudian buat dia makan juga ya kan? Dan dia bisa berkembang. Iya. Ya, menjadi lebih besar karena adanya fotosintesis. Kemudian dilanjut. Daun yang hijau, ya gambarnya nggak ada ya. Apa nih? Nah, daun ini sebagai dapurnya pohon. Buat apa sih daun itu? Daun itu untuk nggak ada yang tahu? Enggak. Untuk menggunakan cahaya matahari untuk memasak makanan yang lezat. Kan tadi disalurin tuh dari akar ke batang airnya ya kan, kemudian ke daun, kemudian di dahan dan ranting. Di dahan dan ranting itu fungsinya untuk mencari sinar matahari yang kemudian disalurkan ke daun. Nah, di daun inilah diolah menjadi makanan yang lezat untuk pohon itu. Oh gitu. Ya, supaya apa? Supaya pohon tetap tumbuh dengan baik dan menjadi lebih besar lagi. Nah, warna hijau karena ada zat ajaib bernama ya, namanya klorofil. Biasanya itu adalah tempat untuk fotosintesis. Selanjutnya ada bunga yang cantik. Siapa yang suka bunga? Ada bunga matahari, ya kan? Ada bunga mawar, kemudian bunga pelangi, bunga tulip, Anggrek. ya bunga anggrek. Nah, bunga di sini adalah hiasan dari pohon. Pohon juga punya bunga loh. Bunganya harum dan mewarnai. Dan warnanya indah untuk menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Teman-teman di sini siapa yang di rumahnya punya pohon ada bunganya? Saya. Ya, Pohon suka. jeruk. Pohon jeruk? Iya. Ada bunganya? Ada. Oh ya. Nah, Mangga. pohon mangga Iya. ada bunganya juga. Ada. Pohon cengkeh. Ya, banyak ya jenis-jenis bunga yang ada di pohon-pohon. Beda-beda kan? Setiap pohon dan setiap bunga itu pasti beda-beda. Iya kan? Bunga Iya. mawar pohonnya seperti apa, bunga tulip seperti apa, kemudian bunga matahari seperti apa. Pohon mangga juga ya kan? Emang bisa teman-teman pohon bunga tulip dinaikin, nggak bisa kan? Enggak. Nah, itu karena batangnya kecil. Selanjutnya, selain punya bunga yang cantik dan bunga yang menarik, pohon juga punya
dapat dari buah itu sendiri. Selain buahnya enak dan vitamin dan penuh vitamin, biasanya buahnya juga sangat lezat. Iya nggak teman-teman? Iya, aku suka Bu Guru. Ya, kayak buah mangga. Siapa sih yang nggak suka buah mangga? Kemudian jeruk juga. Kan itu sangat baik ya untuk tubuh kita. Nah, teman-teman, pohon ini menjadi salah satu teman yang baik untuk kita. Kenapa sih bisa dibilang baik? Tahu. Karena pohon suka memberi kepada kita. Nih, teman-teman, kalau kalian punya permen satu, terus ada teman kalian yang nangis nih, dia pengen permen juga, teman-teman bakal kasih nggak sih? Enggak. Kenapa? Karena cuma satu. Iya. Kecil. Nah, pelajaran dari pohon ini ketika kita punya sesuatu dan orang lain lagi butuh nih, kita lebih baik memberinya. Pohon juga sama. Pohon suka memberi udara yang segar, kemudian buah-buahan, kemudian batangnya yang bisa dipakai untuk segala kebutuhan. Kemudian apa lagi? Tempat berteduh. Iya. Ya kan? Kita bisa berteduh di bawah pohon. Ketika panas, biasanya kita bakal mencari pohon yang rindang. Untuk apa sih teman-teman? Buat ngadem. Iya, untuk berteduh. Tapi kalau hujan, sebisa mungkin jangan berteduh di bawah Pohon. Kenapa Bu Guru? karena nanti takut tersambar petir. Makanya hindari bernaung di bawah pohon ketika hujan. Seperti itu. Nah, pelajarannya juga kita bisa memberi pada orang lain. Nah, memberi itu bukan hanya uang saja teman-teman. Bisa senyuman, kemudian bisa makanan, kemudian apa lagi? Bisa ngasih buah. Bisa ngasih buah, kayak gitu kan. Iya. Kemudian bantuan-bantuan. Misalkan teman kita nggak bawa makan, kita bawa makan, gitu kan. Kita bisa berbagi kepada teman kita. Kemudian ada bantuan, kayak misalkan ada korban kebakaran, kemudian bencana, kita bisa memberikan bantuan. Bantuannya berupa apa sih Bu Guru? Bisa makanan, kemudian pakaian. Nah, pakaiannya itu yang masih layak ya teman-teman. Selanjutnya, aduh kurang semangat nih, kita nyanyi dulu ya. Yuk. Kita nyanyi sama-sama lagi. 1, 2, 3. Biji ditanam tumbuh tunas, tunas disiram tumbuh akar, akar disiram tumbuh batang, batang disiram tumbuh daun. Pohon dipupuk dengan teratur akan terus berkembang. Semakin lama semakin besar tumbuh bunga menjadi buah. Sekali lagi Bu. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Boleh biar semangat. 1, 2, 3. Biji ditanam tumbuh tunas, tunas disiram tumbuh akar, akar disiram tumbuh batang, batang disiram tumbuh daun. Pohon dipupuk dengan teratur akan tumbuh
ada juga loh teman-teman, pohon butuh bantuan kita dan juga alam untuk hidup dan berkembang. Selanjutnya, ada air, kemudian ada matahari dan juga ada tanah. Nah, dari mana sih pohon itu minum? Dari air yang diserap oleh akar. Akar kan di bawah tanah, dia mencari-cari di mana sih titik yang ada airnya, yang di mana nantinya akan dia serap dan disalurkan ke daun. Kemudian ada sinar mentari. Agar hangat dan berenergi, pohon juga butuh sinar mentari, teman-teman. Seperti tadi yang dijelaskan, yang dimana sinar mentari itu diserap oleh dahan dan ranting, yang kemudian disalurkan lagi ke daun, yang dimana nanti di daun akan diolah sama daun menjadi makanan yang sangat lezat untuk pohon. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada tanah yang subur, tempat mencarinya vitamin. Kalau misalkan tanahnya nggak subur, pohon biasanya nggak akan tumbuh atau pohon akan layu, teman-teman, akan mati. Makanya kita sebisa mungkin mencari tanah yang subur agar pohon-pohon tetap tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, selanjutnya ada 4 hal rahasia. Rahasia agar pohon tetap tumbuh dan berkembang menjadi sangat besar, ya teman-teman. Yang pertama, air yang cukup. Kalau kita punya tanaman di rumah, kita harus rawat dengan baik. Pertama disiram, ya kan? Kemudian dikasih pupuk agar tetap subur. Nah, air ini sangat-sangat dibutuhkan oleh pohon itu sendiri karena dia minumnya dari situ. Nah, kalau airnya nggak cukup atau airnya kurang, nanti pohonnya akan layu dan mati. Kemudian ada cahaya matahari. Nah, biasanya kalau misalkan kita nanam tumbuhan atau pepohonan, biasanya kita taruh di taman kan? Iya. Bukan di dalam ruangan. Karena kalau di dalam ruangan, pohon tersebut tidak akan terkena sinar matahari yang akan menyebabkan mati atau layunya pohon itu. Nah, ada juga yang di dalam ruangan, tetapi ruangannya itu adalah ruangan Terbuka. ruangan kaca, yang dimana dia masih mendapatkan sinar matahari seperti itu. Nah, kemudian ada tanah yang sehat. Kalau tanahnya nggak sehat atau tanahnya itu kurang layak, itu akan menghambat pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Kayak misalkan tanah yang sudah tercampur sampah, kemudian apalagi tanah apa ya yang tidak sehat, pokoknya seperti itu. Selanjutnya ada ruang untuk akarnya bergerak. Nah, sebisa mungkin kalau misalkan kita punya tanaman, jangan tanam di satu pot atau di satu tempat, karena nanti akarnya akan susah untuk bergerak dan mencari air. Dia akan susah seperti itu. Makanya kita harus memberi ruang agar akarnya dapat bergerak. Dengan cara apa? Dengan cara memberi jarak ketika kita menanam pohon itu. Selanjutnya, siklus hidup pohon dari bayi yang kecil menjadi raksasa. Ada yang tahu nggak siklus hidupnya kayak gimana? Baik. Selanjutnya, nah dari
tidur di tanah. Ibu punya satu cerita tentang biji. Nah, biji ini ngomong ke matahari, kemudian ke air, ke udara, katanya, kapan sih aku bisa tumbuh menjadi sangat besar, menjadi pohon yang sangat besar? Katanya. Terus kata matahari, sabar ya, pelan-pelan nanti juga akan besar. Kemudian kata tanah, sabar ya, nanti kamu juga akan menjadi tanaman yang subur. Kemudian kata matahari juga, sabar ya, kamu harus melewati banyak proses kehidupan. Nah, sampai suatu hari biji itu menjadi pohon yang sangat besar dan tumbuh dengan baik. Nah, pohon itu bicara, katanya, oh, jadi ini ya, kita harus sabar dan menjalani hidup dengan baik supaya kita menjadi pohon yang besar dan baik. Kemudian, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya si biji ini adalah kita harus tetap belajar dan sabar untuk apa? Berbuat. Untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman, kita nggak bisa jadi tiba-tiba kita jadi CEO gitu, atau kita jadi guru. Kan kita harus melewati belajar dulu, seperti itu kan teman-teman. Nah, kemudian yaitu tunas. Tunas itu dari biji, kemudian disiram akan tumbuh tunas. Tunas itu adalah anaknya pohon. Nah, dari tunas inilah mulai bangun. Seperti itu. Kemudian ada pohon kecil. Nah, dari tunas tadi akan tumbuhlah menjadi pohon kecil. Nah, pohon kecil ini udah belajar berdiri teman-teman. Akarnya juga udah mulai kuat dan menjadi pohon yang besar dan siap berbuah. Biasanya pohon akan berbuah ketika sudah besar. Kalau masih kecil dia belum bisa berbuah. Berbunga biasanya Ya, berbunga. Nah, dari kisah si biji ini kita juga sama seperti kehidupan kita kan. Kita dari kecil, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan pohon juga akan mengalami masa tua loh teman-teman. Kalau sudah tua biasanya pohon tidak berbuah lagi, ya enggak? Iya. Sama seperti kita kan, kalau sudah tua, kita bukan bisa. Ketika sudah tua, kita akan kembali lagi kepada masa kecil seperti itu. Selanjutnya, nah, mengapa sih pohon itu penting? Kenapa sih di dunia ini butuh pohon? Padahal kan kalau nggak ada pohon juga nggak apa-apa, ya nggak sih? Gitu. Nah, kenapa pohon itu penting? Karena pohon adalah sebagian dari hidup kita. Dari hidup kita, kayak buahnya, kemudian batangnya, ya kan? Nah, ada juga daun yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita, ya enggak? Daun singkong. Daun singkong, iya, daun kelapa buat apa? Buat sapu. Kemudian ada juga yang dipakai buat atap. Kemudian daun pisang, ya kan? Biasanya dibuat untuk gembreng. Siapa yang tahu gembreng? Aku tahu. Ya. Terus daun kemangi, ya daun kemangi. Daun jeruk. Iya, daun basreng. Ya, daun basreng. Jadi pohon ini punya banyak manfaat teman-teman di kehidupan kita. Makanya pohon itu sangat-sangat penting, ya enggak? Iya. Kalau nggak ada pohon, kan pohon
itu menyerap air. Kalau nggak ada pohon, lantas siapa sih yang menyerap air? Gak ada kan? Iya. Yang terjadi adalah bisa longsor, Banjir. bisa banjir. Kenapa sih bisa longsor? Karena si tanah itu tidak ada yang menyangga, makanya akan terjadinya longsor. Makanya teman-teman, kita nggak boleh asal nebang pohon ya. Iya, Ibu. Apalagi nebang pohonnya secara besar-besaran, itu akan menyebabkan banjir dan longsor, teman-teman. Selanjutnya, sabar ya. Hadiah dari pohon. Padahal pohon nggak pernah minta sesuatu pada kita, ya nggak sih? Iya, Ibu. Tetapi pohon yang malah memberikan kita hadiah, teman-teman. Hadiahnya berupa apa aja sih? Rumah. Rumah ya. Nih, pertama ada udara yang bersih. Pohon ini kan menghasilkan udara yang bersih. Nah, udaranya kita hirup setiap hari kita menjadi sehat kan? Iya. Iya, hadiah dari pohon itu sendiri. Nah, kemudian biasanya di pinggir-pinggir jalan itu ditanami oleh pohon-pohon. Supaya apa? Supaya nggak panas, supaya debu Iya, kayak supaya tidak panas. Kemudian pohon juga menyerap debu dan asap sehingga udara yang di sekitarnya akan menjadi lebih segar, lebih dan bersih. Kemudian tempat yang teduh seperti yang tadi dijelaskan, ketika kita di lapangan terbuka, kemudian kita merasa kepanasan, pasti yang pertama kita cari adalah pohon yang rindang. Kita akan berteduh di bawah pohonnya. Iya, Ibu. Nah, ada juga yang membuat rumah pohon. Siapa yang punya rumah pohon? saya. Tapi udah rusak. Ya, udah rusak. Nah, bisa juga pohon yang besar itu kita jadikan rumah pohon, teman-teman. Kita bisa belajar banyak di situ. Selanjutnya ada rumah satwa. Apa sih, Ibu? Nah, rumah satwa itu tempat tinggal banyak hewan-hewan lucu, teman-teman. Teman-teman pernah lihat nggak sih? Ada sarang burung di pohon. Ada ya kan? Nah, pohon itu menjadi sarang burung, menjadi rumahnya buat burung berkembang dan hidup di pohon. Terus ada apa lagi? Ada lebah, kemudian ada semut-semut ya kan? Biasanya semut-semut tinggal di pohon-pohon yang manis kayak Kayak apa ya? iya. Emang kalian disemutin? Pohon mangga, kemudian pohon jeruk ya kan, biasanya itu menjadi tempat tinggalnya untuk semut-semut. Bisa dimengerti nggak teman-teman? Bisa. Bisa, Ibu. Semangat nggak? Masih semangat nggak nih? Kayaknya lemes banget deh. Ya nggak? Semangat ya. Ibu, Ya. di rumah aku mah ada yang ngisi. Hah? Kartu. Iya. Nah, iya biasanya pohon-pohon yang tinggi dan besar orang-orang mengkaitkannya dengan mistis. Katanya pohonnya ada hantunya atau pohonnya ada kuntinya ya kan, seperti itu. Padahal kita nggak tahu. Dan emang kita kan hidupnya berdampingan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita harus percaya saja. Selanjutnya, Wah, lucu. ya, Lucunya kali, Ibu. ada yang tahu nggak hewan apa itu? Enggak. Kurcaci. Lupa ya, lupa, Ibu. Kurcaci. Nah,
Nah, pohon ini adalah rumah yang paling nyaman bagi mereka. Coba bayangin teman-teman, kalau misalkan pohon-pohon ditebangin secara liar atau secara besar-besaran, di mana mereka akan tinggal, coba ya kan? Kasihan. Makanya kita harus menjaga lingkungan kita dan menjaga pohon-pohon agar tetap hidup dan berkembang seperti itu. Nih teman-teman, sudah pada ngerti belum tentang pohon yang kita pelajari hari ini? Masih semangat nggak? Masih. Kalau ibu bilang semangat, kalian bilang Yeay. ya. Semangat. Yeay. Semangat. Yeay. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada jenis pohon di sekitar kita. Nah, teman-teman, pohon itu bentuknya beda-beda loh. Iya nggak? Iya. Ibu. Nggak semua pohon bentuknya sama. Pohon mangga bentuknya seperti apa? Kemudian pohon jeruk seperti apa? Kemudian pohon apa lagi? Pohon jagung Iya. seperti apa ya kan? Bentuknya beda-beda loh teman-teman. Nah, ada pohon kelapa dan pohon pinus. Pohon kelapa itu pendek apa tinggi? Tinggi. Tinggi banget. Kadang pohon kelapa itu melebihi tingginya rumah Rumah. kita. Iya, nah tinggi dan melambai-lambai di pantai. Biasanya pohon kelapa ini tumbuh di pesisir pantai, ya nggak teman-teman? Iya. Iya, rumah saya juga Ada. ada. Nah, pohon kelapa ini menghasilkan apa sih? Buah apa? Buah kelapa dong. Siapa yang suka minum air kelapa? Saya. Nggak suka. Asam. Ada yang asam, ada yang manis ya. Gak suka. Nah, biasanya pohon kelapa ini kan tumbuhnya di pesisir pantai. Nah, di pantai-pantai biasanya kita banyak jumpain kelapa muda, ya nggak? Iya. Sama es kelapa ibu. Iya, sama es kelapa. Nah, pohon kelapa juga bisa menjadi apa ya? Lebih sejuk pantainya. Iya nggak? Iya, Iya. Kalau ada pohon kelapa, jadi lebih sejuk pantainya dan lebih adem. Kemudian ada pohon pinus. Daunnya itu tajam seperti jarum dan selalu hijau, teman-teman. Kalau pohon pinus, siapa yang pernah lihat buah pinus? Nah, di Belum. Asia di Tebet. Ya, seperti itu. Di ini, di Wah, Wipol. di Wipol juga. Nah, itu adalah buah dari pohon Pinus. pinus. Bisa dimakan nggak ibu? Bisa dimakan nggak kalau dimasakin dan Bisa. Bisa. Dibikin jam. Yes, mungkin. Nah, pohon pinus juga, pohonnya itu tinggi-tinggi teman-teman, sama seperti pohon kelapa. Dia tinggi, kemudian daunnya tajam-tajam seperti jarum. Bahkan pinusnya juga, kalau yang belum masih di pohon itu kan tajam-tajam ya, suka tajam-tajam, ya nggak? Iya. Selanjutnya ada ayo jaga pohon, kita bisa jadi pahlawan lingkungan teman-teman. Pertama, supaya udara di sekitar kita menjadi lebih segar, kita harus punya banyak tanaman. Dengan cara apa sih teman-teman? Dengan cara Kita tanam pohonan. iya, kita tanam pohon. Siapa di sini yang pernah nanam pohon? Pernah. Pohon toge. Pohon toge. Iya. Pohon toge ditanam. Tugas sekolah ibu. Oh iya. Kamu kan masih TK. Kita bisa menanam pohon seperti pohon cabai, ya kan? Yang buahnya bisa kita rasakan sendiri, seperti tanaman apa lagi? Pohon jeruk. Kemudian jeruk, kemudian pohon jambu juga kan biasanya ada di pekarangan rumah. Iya. Kalau kalian di depan rumahnya ada pohon-pohon,
biasanya rumah kalian akan lebih terasa lebih sejuk, ya nggak sih? Iya, Bu Guru. Dan juga buahnya bisa dimakan sama kita, ya kan? Iya. Dan kita juga bisa berbagi ke tetangga. Ya misalkan, Hopipa punya pohon jambu, jambunya bisa diberikan kepada Sipa, kemudian ke Desi, ya kan? Iya. Kemudian punya pohon mangga dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menyayangi pohon. Siapa yang tahu gimana sih cara menyayangi pohon? Bukan dengan cara dipeluk-peluk ya teman-teman. Karena kita sayang sama pohon, bukan berarti tandanya kita harus peluk-peluk pohon. Bukan seperti itu teman-teman. Ada caranya. Yang pertama yaitu menyiram pohon yang haus. Teman-teman tahu nggak sih kapan waktu yang tepat untuk menyiram pohon? Pagi. Beda Sore. sore. Kalau siang hari, lagi panas-panasnya nih, pohon itu tidak perlu disiram. Karena apa? Nanti dia akan mati. Kemudian tidak memetik daun sembarangan. Kalau ada pohon, teman-teman punya tanaman, jangan suka memetik daunnya sembarangan ya teman-teman, karena itu akan merusak pohon itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada menanam pohon baru bersama teman. Nah biasanya ada tugas sekolah yang ditugaskan untuk menanam pohon. Di sini kan sudah pernah kan kita menanam pohon bersama. Pohon apa aja? Pohon cabai, Ya, pohon. pohon tomat, pohon apa? Pohon tangkil. Iya, pohon tangkil. Nah, menanam pohon baru bersama teman itu menjadi lebih menyenangkan, ya nggak teman-teman? Iya, Bu Guru. Kita jadi punya jadwal menyiram bareng, kita menanam bareng, kemudian kita menjaganya bareng, dan nanti kalau misalkan berbuah, dia akan kita rasakan sama-sama, ya nggak? Iya, Bu Guru. Selanjutnya memberi pelukan kasih sayang. Nah, ada juga nih ketika kita menyayangi pohon itu, pohonnya kita peluk, diberi kasih sayang sama kita. Kalau ada uletnya gimana, Ibu? Kalau ada uletnya jangan ya, nanti kalian akan gatel-gatel. Kalian juga harus lihat-lihat dulu karena apa tadi itu? Pohon menjadi rumah bagi hewan. Selanjutnya ada. Selanjutnya, nah ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman semuanya tentang pelajaran kita hari ini? Ada nggak? Enggak kan? Ada saya mau nanya. Apa? Gimana sih tanggapan Ibu terhadap orang-orang yang menebang pohon sembarangan? Nah, menebang pohon sembarangan itu yang tadi sudah Ibu jelaskan tidak boleh ya teman-teman. Karena apa sih? Karena akan merusak ekosistem di bumi. Tanahnya nggak menjadi longsor, kemudian airnya tidak ada yang menyerap dan akan menyebabkan banjir. Makanya kita nggak boleh menebang pohon sembarangan. Nah, gimana teman-teman? Udah paham semuanya? Sudah, Ibu. Baik. Gimana kalau kita tutup dengan